Ya, saat ini kita sedang berada di CCR, kebetulan ada kapten. Nah, saya akan tanya terkait vetting system yang ada di kapal tanker. Cap, minta tolong dijelaskan tentang vetting system yang ada di kapal tanker, Cap. Oke, siap. Oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, video kali ini tentang venting system ya, di atas kapal, khususnya kapal tanker ya. Oke, di venting system itu yang sudah diatur dalam SOLAS ya. Saya lupa chapter berapa. Di chapter 2 part 2, regulasi berapa saya lupa, nanti bisa dicek regulasi 6 atau regulasi 11. Jadi venting system itu dibagi menjadi dua macam, ada primary, ada secondary means atau secondary system. Primary itu dia ada PV valve, ada mass racer. PV valve itu apa? PV valve itu pressure vacuum valves. Fungsinya atau kegunaannya untuk apa? Itu tuh kegunaannya untuk mencegah jika terjadinya overpressure atau tekanan tinggi di dalam tangki, atau untuk mencegah adanya negative pressure atau vacuum pressure yang ada di dalam tangki. Dan pastinya PV valve di tiap kapal-kapal akan berbeda desainnya. Desainnya artian di PV valve ini ada maksimum desain, yang dimana pada saat limit tertentu atau pressure tertentu, maka PV valve itu akan terbuka dengan sendirinya, atau biasa kalau orang kita sebut akan ngejos dengan sendirinya. Untuk contoh misalkan di kapal kita ini PV valve kita itu untuk pressure-nya dia itu maksimum desainnya itu di 1400 mm water gauge, dan juga untuk vakumnya itu dia di minus 350 mm water gauge. Jadi artinya apa? Jika tekanan di dalam tangki itu menyentuh 1400 atau lebih, seharusnya pressure valve-nya itu terbuka dengan sendirinya, sehingga pressure yang ada dalam tangki akan turun dengan otomatis. Begitu juga dengan vakum. Vakum itu ketika tekanan dalam tangki itu negatif atau minus di 350 mm water gauge, seharusnya vakumnya itu bekerja, sehingga untuk menghindari vakum di dalam tangki, atau biasa kita bisa bilang ngempos tangkinya. Itu untuk PV, untuk kegunaannya. Berikutnya yang primary itu ada mass racer. Mass racer itu dia ventilasi juga, dan cara kerjanya dia itu ada valve, jadi kita tinggal open or shut. Jika kita butuhkan kita bisa buka. Dia biasa kita fungsikan jika overpressure aja, pada saat pressure tinggi. Kalau vakum dia tidak bisa. Jadi pada saat tekanan tinggi atau overpressure, kita bisa buka mass racer pelan-pelan, tergantung kondisi di dalam tangkinya seperti apa. Kalau terlalu tinggi kita bisa buka 20%, kalau kurang kita bisa tambah 30% dan seterusnya. Itu untuk mass racer. Dan mass racer juga udah ada ketentuannya di dalam SOLAS dan juga ISGOT. Biasanya mass racer itu memiliki ketinggian itu harus lebih dari 6 meter. Kenapa? Karena pada saat si vapor atau gasnya ini keluar dari mass racer, dia harus ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terkena kru atau orang yang ada di deck. Umumnya mass racer itu ada hanya di kapal-kapal yang biasanya DWT besar, Aframax ke atas. Di kapal-kapal MR, medium range, GP dan ke bawah itu biasanya tidak ada mass racer. Itu untuk primary. Untuk secondary itu ada namanya alarm system. Nah, ketentuan yang ada di SOLAS disebutkan bahwa kapal harus memiliki secondary system, yaitu alarm. Alarmnya itu harus kita setting 10% di atas maksimum desain PV valve kita. Kita ambil contoh PV valve kapal ini tadi pressure-nya itu di 1400. 10% di atasnya kita setting alarmnya. Berarti di 1540 untuk setting alarm.
Nanti saya akan jelaskan contohnya atau apa namanya, simulasinya. Begitu juga dengan vakum. Vakum itu kita setting alarm harus lebih besar dari 0. Itu sudah diatur dalam SOLAS. Juga bisa dibaca di SAIR VIQ terakhir, VIQ nomor 7 bisa dibaca. Di situ sudah dijelaskan VIQ di chapter 8 mengenai cargo operation di crude oil atau petroleum. Alarm itu di atas 0. Biasanya kita mungkin biasa 10% di atas 0, bisa kita kasih 10. Itu untuk secondary venting atau secondary means. Oke, berikutnya saya akan simulasikan untuk mempermudah atau agar mempermudah dimengertinya, agar dapat mudah dipahami. Jadi kita simulasikan seperti ini. Misalkan officer jaga di CCR, kondisi sedang loading operation atau sedang memuat. Kemudian pada saat memuat, kemudian dia mendengar ada alarm pressure tinggi di tangki. Kita ambil contoh misalkan tangki 2P atau 2 kiri. Ketika officer mendengar ada alarm seperti yang sudah sebutkan tadi, berarti dia masuk di secondary system. Ketika officer sudah mendengar ada alarm, yang harus diingat oleh officer bahwa pressure di dalam tangki sudah tinggi dan sudah melebihi maksimum desain dari PV valve. Ya, jadi yang tadi sudah saya sebutkan, aturan yang menyebutkan untuk sensor alarmnya itu harus 10% di atas PV valve. Jadi jika alarmnya itu berbunyi, secara logika berarti pressure di dalam tangki itu lebih besar dari maksimum desain PV valve kita. Atau dengan kata lain, berarti PV valve kita tidak bekerja. Itu yang harus kita ingat. Jadi setiap officer jika mendengar alarm pressure tinggi di dalam tangki, berarti yang harus diingat bahwa PV valve kita tidak bekerja secara otomatis atau tidak bekerja semestinya. Maka yang harus dilakukan seorang officer jaga di CCR yaitu dia order atau meminta kepada deck watch atau AB, bosun, pamen dan sebagainya untuk membuka secara manual PV valve-nya itu. Karena PV valve itu dia bisa bekerja secara otomatis dan manual. Jika otomatisnya itu tidak bisa bekerja, maka kita bisa secara manual untuk membuka valve-nya. Maka officer jaga harus order deck watch untuk membuka PV valve agar tekanan tangki turun atau agar ngejos tadi yang sudah saya sebutkan di awalnya tadi, bagaimana fungsi dari PV valve. Oke, berarti primary sudah dilakukan, yaitu PV valve. Kita asumsikan lagi, oh ternyata pada saat mau dibuka dengan boson atau AB keras, susah gitu, tidak bisa terbuka PV valve-nya, stuck. Oke, kita ada lagi venting system yang lain yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mass racer. Kita order mereka untuk membuka mass racer secara pelan-pelan agar tekanan di dalam tangki turun. Oke, kita asumsikan lagi atau kita simulasikan lagi, misalkan wah ternyata mass racernya stuck juga, valve-nya nggak mau terbuka, tekanan di tangki semakin tinggi. Ini sangat berbahaya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita ada barrier terakhir, ada namanya PV breaker. PV breaker ini pressure vacuum breaker. Cara kerjanya berbeda dengan PV valve dan mass racer. Di dalam PV breaker itu ada fresh water atau ada air biasa, yang dimana biasanya kita masukkan bahan kimia untuk mencegah beku atau antifreeze. Kenapa? Jika kapal masuk ke daerah-daerah yang winter atau daerah-daerah musim dingin, itu sangat memungkinkan air itu akan beku. Tapi kalau kita beri cairan kimia yang antifreeze itu, maka dia tidak akan beku. Oke, jadi PV breaker itu di dalamnya isinya air. Airnya itu ada limit batas tertentu. Kita tidak boleh asal isi sampai full, itu tidak boleh.
atau isi kurang itu tidak boleh. Dia ada ketentuannya, ada limitnya. Bagaimana cara mengecek PV breaker air di PV breaker kita itu sesuai? Mudahnya gini, kita isi air, lalu kita compare dengan pressure, dengan current pressure yang ada di dalam tangki. Misalkan kita ambil contoh, tangki di tangki kita ini rata-rata semuanya itu pressure-nya misalkan di 700 mm water gauge misalkan. Maka pressure yang di tangki ini kita compare dengan PV breaker. Di PV breaker itu ada gelas duga. Kita lihat dari gelas duga. Kalau di gelas duganya itu dia 700 mm water gauge, berarti airnya cukup. Berarti sama nih antara tekanan di dalam tangki dan di PV breaker. Kalau dia kurang, kita bisa tambah. Kalau dia lebih, dia 700, kita bisa kurangin sampai kita sesuaikan dengan current pressure yang ada di dalam tangki. Itu untuk fungsi dan kegunaan dari PV breaker. Kita kembali lagi ke simulasi yang tadi. Jika mass racernya stuck, dia nggak bisa terbuka, barrier kita terakhir yaitu PV breaker. PV breaker itu cara kerjanya gini. Kita simulasikan atau kita ambil contoh mudahnya, kita ambil segelas air, ambil gelas, isi air, ada sedotan, kita tiup sedotannya. Kita anggap kita tiup, yang kita tiup itu vapor atau gas. Maka gas itu akan pecah atau akan breaker di dalam air. Makanya pada saat ada tekanan, si PV breaker itu semacam kayak air mendidih, ada bleb gitu. Itulah cara kerjanya PV breaker. Jadi pada saat tekanan tinggi, dia akan terpecahkan di dalam air tersebut. Itu untuk venting system. Dan yang pastinya kalau memang masalah tidak bisa, PV breaker tidak bisa, kita bisa request ke terminal untuk menurunkan rate. Meskipun nanti pasti akan ada pertanyaan dari kalau di masalah atau terminal, kenapa rate-nya harus turun, kenapa ingin begitu dan sebagainya. Kalau average loading rate-nya kurang, paling kita akan dapat surat cinta kan, LOP atau letter of protest dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa semua alat-alat yang saya sebutkan tadi itu ada aturannya dan ada company prosedur yang sudah mengatur. Secara berkala kita harus tes, secara berkala kita harus inspection. Kayak misalkan kita ambil contoh PV valve. Umumnya di company prosedur atau company policy itu selalu diwajibkan kita tes sebelum kita tiba di pelabuhan atau sebelum cargo operation atau weekly. Dan juga dia ada quarterly, ada 6 monthly, ada yearly. Tergantung dari jenis maintenance-nya apa. Mungkin yang sebelum cargo operasi kita hanya untuk open and shut valve-nya, kita lihat kondisi secara visual, terus ada juga nanti integrity-nya, terus ada juga nanti kita dismantle PV valve dan kita cek untuk pressure vacuum valve-nya dia masih main atau tidak. Biasa ada satu alat lagi terpisah seperti itu. Itulah untuk venting system yang ada di atas kapal. Begitu Pak Santo. Oh, siap, baik. Terima kasih, cukup jelas sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Berkah, amin.